Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean episode 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 2 ini adalah Stone Free atau Prisoner FE-40536, Jolin Chujo. Scene dibuka yang memperlihatkan Jolin dan beberapa tahanan yang ada di sana sudah memakai baju tahanannya. Dan di sana ada kepala penjara Green Dolphin yang bernama Loco Barocco bersama bonekanya yang bernama Charlotte. Ya, boneka buaya ini sebenarnya nggak bisa bicara. Kalian tahulah, ini cuma suara dari Loco Barocco. Mirip seperti boneka Susan. Yang pakai suara apa itu? Suara dalam ya? Ya, itulah intinya. Di sini Loco Barocco menjelaskan bahwa di penjara ini sama seperti Amerika Serikat, yaitu menganut kebebasan dan kesetaraan. Para tahanan bebas memakai fasilitas yang telah disediakan mulai dari olahraga, menelpon, memakai kamar mandi, perpus, bahkan bisa belajar maupun bekerja. Dan aturannya adalah jangan melepaskan gelang dengan nomor tahanan yang ada di tangan mereka. Dilarang pinjam-meminjam dan dilarang memiliki benda logam, termaksud anting-anting itu sendiri. Lanjut, saat ini Jolin masuk dalam sel nomor 206 yang akan menjadi rumahnya saat ini. Dan ia pun bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Gues. Tapi beberapa detik kemudian Jolin hampir saja kena timpuk oleh Barbel karena berusaha menggunakan kasur di bawah. Karena Jolin juga salah paham kalau barang Gues berada di kasur atas. Ada juga penampakan burung kecil di saku Gues yang entah apa itu. Selanjutnya, Jolin pun melihat jimat yang sebelumnya ia buang, tapi Gues tak mau Jolin menyentuhnya, karena ia baru saja membeli barang ini seharga $2 pada beberapa hari yang lalu. Walaupun Jolin berusaha membelinya namun dihargai $200, sungguh 2 kali lipat dari harga aslinya. Dan juga Jolin melihat sesuatu yang aneh pada burung kecil sebelumnya yang kepalanya copot dan muncul tangan manusia yang mengambil biskuit. Malam hari pun tiba di mana Jolin sudah mulai tidur dan memikirkan banyak hal yang terjadi pada hari ini. Bahkan ia pun sampai menangis atas nasibnya yang seperti ini. Dan pagi pun datang dan si Gues meminta maaf atas tindakannya malam tadi. Dan bahkan memberikan Jolin jimat tersebut untuk dicek. Yang ternyata tidak ada foto maupun batu atau panastan di dalamnya. Dan mereka pun berteman. Tapi baru saja mereka mendapatkan jam bebas keluar, Jolin sudah mendapatkan nasi puruk di mana lantainya basah hingga mengotori pakaiannya. Ditambah ketika ia mau makan, lauknya sudah habis. Dan kata-kata mutiara yang perlu kalian ingat di series ini adalah, itulah anehnya penjara. Ya, udah judulnya bizarre, tambah lagi penjaranya aneh. Lanjut. Jolin melihat Gues yang membuang sisa makanannya yang ternyata ia memiliki 2 susu dan 2 pisang. Ini membuat Jolin curiga bahwa Gues mengambil bagiannya. Tapi Gues membela diri bahwa dia tak melakukannya. Setelah Jolin mengecek makanan yang dilemparkannya tadi, ia menemukan foto kedua orang tuanya. Itu artinya ia sadar bahwa Gues sudah berbohong padanya. Selanjutnya, Gues dengan keanehannya mulai berbicara dengan burung yang sebelumnya ada di kantongnya, layaknya manusia. Bahkan burung tersebut bisa berbahasa manusia. Tapi tingkah Gues sepertinya ia sangat suka jika burung tersebut menuruti kemauannya. Tapi ketika ia tidak suka, ia akan putus hubungan dengannya. Lalu dari atas Jolin mengelabui Gues dengan menggunakan stan benangnya dan penasaran ada apa dengan burung tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah manusia walaupun bertubuh kecil. Ya, sayangnya manusia tersebut sudah mati karena sebelumnya Gues sudah mencengkramnya dengan keras ketika marah. Gues yang penasaran pun langsung menuju ke atas. Dan sesuai dugaan Jolin, Gues juga menggunakan jimat tersebut untuk mendapatkan kekuatan. Tapi beberapa detik kemudian tubuh Jolin tiba-tiba menyusut sama seperti manusia di dalam burung tersebut. Dan akhirnya Gues mendapatkan Jolin dalam situasi tersebut. Setelahnya Gues menjelaskan bahwa manusia yang ada di dalam burung tersebut merupakan sipir yang dipecat karena bermalas-malasan. Dan ia pun menyuruh Jolin untuk masuk ke bangkai tikus yang telah dibersihkan. Ia pun melatih Jolin layaknya tikus beneran mulai dari berlari hingga menahan beban dari buku. Walaupun dengan kecerdikan Jolin ia tidak benar-benar menahannya. Gues juga menyatakan bahwa nama Jolin sekarang adalah Chorokichi dan nama stannya adalah boneka Gugu. Selanjutnya,
Ia pun menyuruh Jolin untuk pergi ke ruang kendali untuk mematikan saklar yang bisa menonaktifkan fasilitas ini. Ya intinya agar Gues bisa kabur dari penjara. Kenapa ia harus menyuruh Jolin? Karena faktanya Stannya tak bisa mengecilkan tubuhnya sendiri. Singkat cerita, Jolin pun berhasil menyusup dengan berpura-pura sebagai tikus. Tapi ketika berada di dalam ruang kendali, entah kenapa ada yang aneh. Tubuhnya mulai membesar dengan sedikit demi sedikit, bahkan sampai merobek pakaian tikusnya. Kenapa bisa? Sepertinya inilah kemampuan Stan Gues, yaitu dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh maka kekuatannya tidak akan berfungsi. Maka dari itu manusia di dalam burung tetap kecil karena di dekat Gues. Lanjut, para penjaga di sana pun curiga hingga akhirnya mencari sumber suara, tapi untungnya Jolin berhasil kabur. Dan ternyata ada yang mengikutinya yang tak lain adalah wujud dari Stan Gues sendiri, yaitu boneka Gugu. Stan ini bahkan menyerang Jolin karena dikiranya Jolin kabur dari misinya. Padahal Jolin hanya melindungi diri sendiri karena tubuhnya membesar kembali. Bahkan Jolin sampai terjebak di tiang besi plafon karena tubuhnya mulai kembali normal. Dan ketika ia hendak diserang oleh boneka Gugu, boneka tersebut langsung terpental. Bahkan sampai 2 kali. Hingga akhirnya Jolin sadar bahwa itu merupakan wujud energinya alias Stannya yang berasal dari kumpulan benangnya. Ia pun mengajar Stan boneka Gugu tersebut sampai babak belur hingga akhirnya Gues sendiri datang yang memiliki luka cedera yang sama. Dan setelah mengecil, Jolin juga meminta Gues untuk mengembalikan jimatnya dan bertanya siapa yang menjualnya kepadanya. Dan ternyata orang tersebut adalah Hermes. Ya, kemungkinan sebelumnya Hermes lah yang menemukan jimat tersebut. Lanjut, Gues pun memberikan jimat kepada Jolin tapi dengan sengaja menjatuhkannya dan berhasil menjebak Jolin di dalam sel larangan. Sipir yang melihatnya pun langsung menyalakan kode 999 alias kode merah karena ada tahanannya mencoba kabur, dan Gues melakukan ini karena sakit hati pada Jolin karena menginjak-injak harga dirinya. Dan yaps, inilah momen yang paling kalian tunggu dengan ciri khas dari ayahnya yaitu akhirnya turun kepada Jolin dengan kalimat dan berhasil meninju Gues dengan stannya walaupun terhalang jeruji besi. Ia pun menamai stannya yaitu Stone Free karena ia harus keluar dari penjara Stone Ocean ini. Dan muncullah ora-ora versi Jolin. Dan ini sangat nostalgia dan jujur saya sangat hype dengan ini. Dan ikut ngomong ora-ora juga. Soalnya sudah 2 part kita sudah jarang mendengar suara ora-ora, mulai dari part 4 yaitu Dora-Dora dan part 5 yaitu Muda-Muda. Hingga akhirnya Gues babak belur dan akhirnya kalah dari Jolin, dan ia pun mengeluarkan Jolin dari sana. Bahkan sipir pun kebingungan di mana tahanan tadi. Malam pun datang yang dimana memperlihatkan Gues babak belur dan tidur di kasur atas. Artinya saat ini Jolin adalah bosnya. Ia pun juga sudah mendapatkan batu dan juga foto orang tuanya. Dan selesai. Ya, dengan ini kita akhirnya sudah tahu nama Stan Jolin dan juga ora-oranya. Next, ada hal bizarre apa lagi yang akan dihadapi Jolin ya? Nantikan saja terus agar kami bisa bahas ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.